Kesuksesan untuk seorang pribadi itu bagi saya adalah hal yang biasa, tapi kesuksesan untuk kebersamaan dengan masyarakat itu yang saya kejar. Perkenalkan, nama saya Anjani Sekar Arum, saya owner dari Anjani Batik Galeri yang bertempat di Jalan Nangka, RT 2 RW 10, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Dan saya berpendidikan lulusan sarjana pendidikan seni rupa. Jadi kenapa saya suka dengan batik, dikarenakan kami lahir dari keluarga seniman dan orang tua hampir secara keseluruhan adalah seniman lukis, jadi pelukis. Dan saya tertarik dengan batik sejak SMA karena melihat kondisi kota wisata Batu yang saat ini menjadi kota wisata, dan yang pasti banyak wisatawan yang ingin hadir di kota Batu membawa pulang oleh-oleh karya khas dari kota wisata Batu, sehingga saya berniat untuk mengembangkan batik dengan ciri khas Banteng Agung sebagai motif ciri khas dari kota wisata Batu. Jadi kota wisata Batu ini mulai menggeluti kesenian bantengan sebagai event tahunan yang sudah dijadikan budaya paten kota wisata Batu sejak tahun 2008, sehingga saya melihat perkembangan dari setiap desa, dari setiap kampung yang ada di kota Batu. Mereka memiliki kelompok-kelompok kesenian bantengan. Dari situ sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 saya menjadikan bantengan ini sebagai motif ciri khas kota Batu dengan logo kepala banteng sebagai khasnya. Karena masyarakat kota Batu sendiri dari 24 desa kelurahan, di setiap desa itu ada kelompok kesenian bantengan. Sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Timur bahwa bantengan ini memang asal muasalnya bukan dari kota wisata Batu, melainkan dari budaya leluhur yang ada di lereng Gunung Arjuna. Dan salah satu daerah yang ada di lereng Gunung Arjuna ini adalah kota Batu. Dan kota Batu sendiri masyarakatnya kompak menjadikan bantengan ini sebagai budaya khasnya kota Batu. Jadi salah satu alasan kenapa bantengan kita angkat sebagai motif khas kita, yang pertama adalah di Indonesia hanya di Anjani Batik Galeri motif batik bantengan ini diciptakan. Dan yang kedua, memang budaya kental dari masyarakat kota Batu sendiri, bantengan sudah melekat di hatinya masyarakat kota Batu. Dan yang ketiga, bantengan sudah disahkan oleh pemerintah sejak tahun 2014 bahwa batik banteng adalah batik khasnya kota wisata Batu. Jadi batik Banteng Agung berdiri sejak tanggal 29 Agustus 2014 yang kita launchingkan langsung di Galeri Raus Kota Batu. Jadi tujuan berdirinya batik banteng ini sebenarnya kita ingin melestarikan budaya bangsa, tidak hanya batik melainkan juga budaya bantengan sebagai budaya khasnya kota wisata Batu. Dan selain melestarikan budaya, kami juga ingin menitiskan bakat-bakat membatik kepada generasi penerus bangsa. Salah satunya adalah peserta didik yang ada di kota Batu, dan saat ini sudah menjadi muatan lokal wajib, jadi ekstrakurikuler wajib yang ada di sekolah yang ada di kota wisata Batu. Dan kegiatan kita, selain kita memproduksi batik, kita juga ingin memperkenalkan batik kepada generasi penerus bangsa dan memberikan lapangan luas untuk mereka mempromosikan karya-karya mereka mulai dari pasar nasional hingga internasional. Selain menyajikan berbagai macam produk membatik, kami juga membuat kampung wisata edukasi batik, di mana
kami mencoba memberdayakan masyarakat Kota Batu, khususnya yang ada di Desa Bumiaji, untuk bisa membuat sebuah wahana baru, di mana wahana tersebut yang mengelola adalah masyarakat sendiri, dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kendala yang kita hadapi, batik bukanlah sesuatu hal yang lama di Kota Batu, melainkan hal yang baru. Dan masyarakat Kota Batu sendiri hampir 90% adalah petani. Dan batik itu sendiri masih hal yang baru lah untuk di kota yang masih berumur 19 tahun ini. Jadi kendala kita memang bagaimana cara menambah jumlah pengrajin batik. Jadi setiap tahun, setiap 6 bulan sekali kita selalu memberikan pelatihan-pelatihan gratis kepada ibu-ibu yang ingin mencoba untuk belajar membatik dan bisa menjadi pengrajin batik. Jadi kendala kita, andaikan kita mau ekspor, jumlah produksi yang kita buat ini masih belum memenuhi kapasitas ekspor, sehingga kita mungkin dalam 10 tahun ke depan, 10 tahun perjalanan kita masih dalam tahap pencarian pengrajin yang ada, yang asli dari Kota Batu, bukan mencari dari kota-kota lain, karena kita memang ingin benar-benar motif batik Batu ini khas yang buat ya orang Batu, dengan desain motif khasnya Kota Wisata Batu. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya, membuat bisnis batik mungkin bisa dikenal masyarakat itu dengan rentan waktu yang sangat lama. Tapi yang membuat saya bangga di sini, semenjak peluncingan di tanggal 29 Agustus 2014, hanya selisih 6 bulan setelah peluncingan kita langsung pameran di Praha, Ceko. Dan itu merupakan kesempatan yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh para pengrajin-pengrajin batik lainnya. Dan batik kita itu lebih bisa cepat booming dikarenakan kita memproduksi batik bukan hanya kita membuat karya batik, melainkan di dalam batik itu sendiri kita tuangkan filosofi budaya tentang motif khas yang sudah kita buat, sehingga banyak sekali wisatawan maupun kolektor-kolektor batik yang mencari batik itu bukan melihat dari segi kualitas, melainkan melihat dari segi cerita atau filosofi yang ada di batik itu. Selalu yang kami tawarkan seperti itu sih, lebih ke arah kita membuat batik itu dengan tujuan dan dengan maksud untuk melestarikan dua budaya sekaligus. Jadi support dari keluarga pasti sangat luar biasa sekali, karena bapak saya sendiri juga sebagai salah satu pelopor kesenian bantengan yang ada di Kota Batu. Jadi budayawan yang tidak hanya dikenalkan hanya di lingkup nasional Indonesia, melainkan juga internasional. Dan batik kita ini juga mengiringi perjalanan beliau ketika beliau memberikan pertunjukan di negara-negara tetangga seperti di Malaysia, Singapura, Melbourne, India bahkan. Jadi beliau ketika ke luar negeri tidak hanya menampilkan dari kesenian bantengan itu sendiri, melainkan juga membawa-bawa kesenian bantengan itu sudah kita aplikasikan ke dalam sebuah motif yang saat ini menjadi motif ciri khasnya Kota Wisata Batu. Jadi modal awal dalam merintis usaha batik ini hanya sebatas tekad saja. Jadi kita tidak memiliki perhitungan modal dan segala macam, karena di awal sebenarnya kita bukan ingin membuat usaha, melainkan kita ingin membuat karya. Jadi tidak ada niatan untuk membuat usaha batik, tapi karena perjalanan ya selama kita peluncingan hingga kita pameran di luar negeri, dan semenjak kita pulang dari luar negeri banyak sekali konsumen-konsumen batik yang ingin memiliki batik Banteng Agung ini, sehingga saya harus memiliki niat, tekad untuk bisa mengajarkan batik, teknik-teknik batik kepada masyarakat, sehingga ketika banyak pesanan kita siap. Karena pada saat peluncingan pun yang membuat karya itu hanya saya sendiri. Jadi kita masih belum memiliki pengrajin, sehingga bagi saya modal tekad itu memang sangat dibutuhkan dalam memulai usaha bisnis, bukan hanya sebatas modal materi. Kalau kita memiliki modal materi, belum tentu kita memiliki tekad, belum tentu juga usahanya bisa
maju gitu loh. Jadi memang kalau dilihat, dan kalau mungkin orang melihat juga nggak mungkin lah dengan tekad kita bisa, tapi ternyata itu bisa. Jadi yang kita jual dari awal itu bukan selembar kain batik, melainkan ini adalah karya seni batik. Sehingga bukan seperti orang jualan batik di pasar pada umumnya, seperti itu. Nah dari situ karena konsumen sudah mulai banyak, mau nggak mau kita harus memperbanyak modal juga. Tapi alhamdulillah selama perjalanan usaha saya masih belum pernah gitu piutang bank gitu, karena dari perputaran kita jualan batik, kemudian hasilnya kemudian kita belikan bahan. Jadi selama kurang lebih 2 tahun lah kita mengalami proses yang seperti itu. Dan setelah 2 tahun kita mencoba bangkit, di tahun 2019 kita harus bisa membuat usaha batik ini menjadi besar, dan kalau bisa cita-cita membuat kampung wisata batik itu bisa terwujud. Jadi perjalanan karir mulai dari tahun 2014 hingga 2019 kita masih merangkak dan kita masih membuat itu di rumah. Bahkan galeri itu kita buat ruang tamu dengan skat-skat kecil gitu ya, luas 60 persegi. Kita berniat 2019 kita harus bisa bangkit, dan alhamdulillahnya 2019 kita bisa meraih cita-cita untuk pindah tempat dari Kelurahan Ngaglik ke Desa Bumiaji dengan membeli lahan yang bagi saya cukup luas, karena itu adalah hasil tabungan kita selama kita membuat batik. Jadi kita pindah ke Bumiaji dengan luasan usaha 350 meter, kita jadikan sebagai kampung wisata batik. Dan saat ini luasan tanah sudah mulai merambat lebih luas, karena di tahun 2021 ini kita akan melaunchingkan kampung wisata batik, salah satu-satunya kampung wisata edukasi batik yang ada di Kota Wisata Batu. Jadi omset per bulan kita di masa pandemi seperti ini kita masih mencapai di nominal 30-40 juta. Tapi kalau normalnya kita bisa mencapai sekitar 70 juta. Memang di masa-masa pandemi seperti ini kita harus bisa mencari peluang gitu ya, apa yang harus kita produksi, apa yang dibutuhkan konsumen saat ini di masa pandemi seperti ini. Tapi kalau di masa-masa normal biasanya kita bisa mencapai 60-70 juta karena kita sudah memiliki kerjasama dengan pemerintahan Kota Batu. Jadi pemerintah Kota Batu itu sangat antusias sekali kepada pengrajin batik yang ada di Kota Batu untuk mewajibkan para ASN menggunakan batik khas Batu sebagai seragam mereka, sehingga itu sangat membantu para UKM yang bergerak di bidang batik untuk bisa berkreasi, berkarya, berlomba-lomba menciptakan seragam khasnya Kota Wisata Batu. Kalau marketing yang kita jalankan saat ini, kita menjalankan sistem online dan offline. Tapi untuk online sendiri hanya ya berkisar 20% lah, karena kalau batik itu kan kadang orang melihat material dan segala macam, jadi orang butuh menyentuh karya itu. Nah selebihnya untuk penghasilan ya kurang lebih 80% kita dari penghasilan offline. Jadi untuk rencana pengembangan usaha dari awal kita hanya menjalankan proses produksinya saja, tapi kita memiliki tekad kuat karena bagi saya namanya Kota Wisata Batu kalau tidak lengkap wisatanya itu masih belum bisa inilah ya, mungkin masih belum bisa 100%. Makanya kita ingin mencoba kita pemberdayaan masyarakat di bidang wisata edukasi batik. Jadi di tahun 2020 kita mencoba bisa meraih dan sudah bisa 100% jadi gitu ya untuk wisata batiknya, karena target kita kita ingin pendidikan ya, dunia pendidikan bisa belajar batik di tempat kami, karena kami dari proses awal hingga akhir tidak ada proses yang kita tutupi. Jadi semua pengunjung tidak hanya bisa belajar, melainkan juga bisa melihat nih proses membatik yang ada di Batik Banteng Agung itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara dengan bisnis, kita harus punya branding terlebih dahulu sih sebelum kita mengarah untuk ke proses produksi. Karena kalau kita hanya mikirkan saya membuat karya A gitu atau karya B, kalau kita tidak memiliki branding, orang akan menganggap bahwa itu adalah barang pasaran.
di tempat umum ada. Tapi kalau kita sudah memiliki branding, kita sudah punya ciri khas dari setiap produk yang kita buat, insya Allah itu akan jauh lebih cepat untuk dicari oleh pasar gitu, karena oh ini sebuah karya yang unik, yang satu-satunya di Indonesia, hanya ada di sini. Nah, itu yang harus kita cari terlebih dahulu sebelum kita memproduksi. Jadi menentukan apa nih yang kiat-kiat yang harus kita bangun dalam mengelola usaha dari awal gitu. Selain branding, juga kita harus tahu target pasar yang akan kita kenakan, entah itu dunia pendidikan kah, atau dunia remaja kah, atau itu umum. Nah, walaupun umum, kita harus punya nih lingkup-lingkup usaha di bidang apa saja. Jadi kalau produk mungkin hanya kalau sekelas produk, memproduksi produk batik. Produk batik ini mau tujuannya mau dibuat untuk kalangan siapa? Atau kalau kita ingin membuat peranakan dari batik itu sendiri, produk turunan. Nah, produk turunan ini kiranya bisa diakses untuk pasar remaja kah, atau ibu-ibu kah, atau seperti apa. Jadi itu harus jelas dari awal, sehingga ketika kita sudah membuat usaha, tidak hanya kita memproduksi kemudian kita jual mentah. Mungkin bisa seperti itu, tapi mungkin perjalanannya jauh lebih lama dibandingkan kita sudah tahu nih akses-akses pasar yang seperti apa yang akan kita kejar. Kesuksesan untuk seorang pribadi itu bagi saya adalah hal yang biasa, tapi kesuksesan untuk kebersamaan dengan masyarakat itu yang saya kejar dalam mewujudkan Kampung Wisata Batik sebagai pelestarian budaya Indonesia. Terima kasih Tanam Ternak Channel sudah berkunjung di Anjani Batik Galeri, Kampung Wisata Batik Banteng Agung yang ada di Jalan Nangka, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe Tanam Ternak Channel, semoga berkenan dan kami tunggu kedatangannya di Anjani Batik Galeri, Kampung Wisata Batik Banteng Agung, Kota Wisata Batu. Terima kasih.